Yang pertama kita akan melihat 1 Timotius 4 ayat 2. Kiranya firman ini akan memotivasi kita untuk melangkah. Ya, saya tidak tahu siapa memilih tema ini, Kufadis alumni. Jadi mau kemana? Nah, jawabannya di ayat ini, 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Jadi apapun juga yang kita usahakan, saya ulangi, apapun juga yang kita usahakan tidak boleh lepas dari ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang 4 ayat 2. 1, 2 ayat 4. Maaf. Ada yang kata mengendaki? Ya, itu maksud saya. Ayo, 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Ibu bapak saudara-saudara dikasihi Tuhan, siapapun kita, asal kita sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apapun profesi kita, asal bukan maling saja, maka kita tidak boleh lari dari ayat ini. Bisa berkata amin bersama saya? Amin. Ketika banyak orang Kristen sibuk mencari kehendak Tuhan, bahkan ada yang puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau bahkan kalau saudara bertemu orang Kristen suka puasa, tanya puasanya ngapain? Mau cari kehendak Tuhan. Suruh baca ayat itu. Ngapain kamu kehendak Tuhan dipuasain? Sudah jelas tertulis di situ kok. Betul? Jadi nggak usah dicari lagi dengan puasa kehendak Tuhan itu. Karena jelas kehendak Tuhan itu adalah supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Lagi sekali, bukan dikristenkan, tapi diselamatkan. Itu beda. Kalau diselamatkan, saudara, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agung Purnama. Iya, tadi itu konsepnya sampai wajah Kristus itu nyata. Sudah lama nggak ketemu pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ini teman lama, teman gegeran juga, saudara. Masih di perkantas tahun 70-an dulu. Ya, itu anak? Oh, bukan? Enggak, ini jelek, rasanya cakep. Oh, begitu. Masih sama, nggak berubah kayak dulu juga. Oke, saya lanjutkan. Tunggu balasnya. Kenapa? Mesti gaya Amerika kita. Oh, begitu. Iya. Dari dulu begini dia ini. Nanti malam kita berantem lagi, Pak. Oke. Tahun berapa ya kita ribut di Pregolan itu ya, gara-gara itu. Lanjut. Jadi saudara, konsep kita tentang misi, maaf ya saya harus katakan, itu harus dijauhkan dari konsep dengan gereja. Saya ulangi lagi. Kalau kita bicara misi, kita harus pisahkan dengan gereja. Setuju atau tidak, saya mau katakan, gereja itu lembaga perusak Injil dan perusak misi. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Contoh yang jelas. Setiap kali ada orang baru yang mau percaya Tuhan Yesus, sebelum jawaban dari pertanyaan itu yang merupakan pertanyaan balik, maka gereja masih gagal dalam misi. Saya percaya semua saudara pasti punya pengalaman. Tiap kali kita menginjil, lalu orang itu mau tertarik pada Yesus, mereka tidak akan berhenti bertanya, saya harus ke gereja mana? Jawab iya atau tidak. Mengapa di benak mereka yang ingin tahu kebenaran harus terkotak-kotak dengan saya harus ke gereja mana? Maka sebelum pertanyaan itu dihapus, gereja masih gagal dalam hal misi. Mari kita lihat fakta. Kami sudah tinggal di Papua 21 tahun. Menyedihkan sekali. Coba kita lihat daerah Kristen mana di Indonesia yang Injilnya itu sehat. Boleh ngerti maksud saya? Kita mulai dari Sumatera Utara, baik tanah Batak maupun tanah Nias. Kita turun sampai ke Mentawai, kita turun sampai ke Mojowarno, kita naik lagi sampai ke Toraja, naik lagi sampai ke utara sana, Minahasa, Sangir. Turun lagi kita ke Maluku, turun lagi kita ke timur, ke Flores, sampai ke Papua. Itu tanah-tanah Kristen. Tapi yang sungguh menyedihkan. Kenapa? Karena para misionaris yang diutus dari Eropa dulu mengkotak-kotakkan Injil.
Antara Jerman dengan Swiss bertengkar sendiri. Antara Spanyol dengan Portugis dengan Vatikan berperang sendiri. Belanda dengan kelompok-kelompoknya dan sebagainya. Maka itu sebelum kita berani kembali kepada Alkitab yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Kegagalan gereja dalam misi karena kata Kristen. Seharusnya kata Kristen dihapus, sebab kata Kristen muncul dari mulut orang kafir, para orang Romawi yang berkata di Antioquia, masih ingat itu? Seharusnya kata Kristen tidak boleh kita pakai, saudara, karena itu tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Itu dari orang kafir, dan itu cuma sekali disebut dalam seluruh Alkitab, bukan cuma dalam Kisah Rasul, seluruh Alkitab. Kata Kristen hanya sekali disebut di Kisah Rasul pasal 11. Kenapa itu jadi dominan? Karena agama. Jadi tugas para alumni sekarang, kembalikan wajah Kristus, bukan wajah Kristen. Kita harus bedakan itu supaya benar ini kembali. Maaf kalau ada tidak setuju, jangan saudara keluar dulu dari ruangan ini, dengarkan dulu saya sampai selesai. Kalau kita tidak berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak beragama Kristen, maka sampai kapanpun juga usaha kita buat untuk misi pasti gagal. Renungkan baik-baik kalimat ini. Kalau yang setuju katakan setuju, yang tidak nggak usah jawab berarti saudara tidak setuju, yang diam gitu aja. Sebelum kita berhasil mengeluarkan Yesus dari gereja dan dari kekristenan, maka sampai kapanpun juga dunia gak akan terima dia. Coba saya ingin tahu yang setuju berapa orang? Yang ngomong saya setuju. Berarti tidak setuju semua kalau gitu. Loh betul? Walaupun saya gak setuju, saya akan tetap ngomong. Karena Yesus kita kristenkan, saudara, maka yang lain menolak dia. Loh betul tidak? Yang lain menolak dia. Yesus bukan orang Kristen. Yesus itu Yesus yang mengasihi semua orang. Ini yang menyedihkan sekali. Ya terang aja kalau kita ketemu yang bukan Kristen, sudah punya agama, terus kita sampaikan Yesus, mana mau mereka percaya, mana mau mereka terima. Pasti mereka berkata, aku sudah punya agama. Betul tidak? Nah ini kegagalan kita. Ayo kita berusaha melepaskan Yesus dari pakaian Kristen itu tadi, supaya dunia bisa terima dia. Walaupun rasa ini pekerjaan mustahil, karena sekian abad dunia tahu bahwa dia itu orang Kristen. Tapi ini tugas kita untuk mengembalikan itu. Maka itu kalau gereja tidak bertobat, maka gereja tetap musuh Injil yang nomor satu, bukan setan, saudara. Biar eksistensi gereja ada, biar, karena itu negara hukum. Tapi di luar itu, saya baca tadi semua kata pengantar sambutan dari pendiri Lahiroi Bu Dian Anggraini, dari Pak Agustinus Simanjuntak, dari Dr. Purnama, semua menitik beratkan sepertinya bahwa kebutuhan finansial kita yang jadi momok akhir-akhir ini. Dan itu betul. Banyak pendeta, rekan-rekan saya juga terjebak dalam dosa itu. Materialisme dan hedonisme ngeri sekali. Nah, yang kedua saya akan sampaikan ini. Bagaimana cara kita mengatasi itu berhubungan dengan misi. Mari kita buka 2 Korintus pasal 8. Ada sebuah surat yang sangat mengagumkan dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 8. Coba lihat judul ayat 1 di Alkitab saudara, judulnya apa? Pelayanan kasih. Nah, ayat 1 Paulus menyatakan bahwa dia menuliskan surat itu bukan cuma kepada orang Korintus, tapi sekarang kepada kita yang ada di Surabaya secara khusus atau di Trawas hari ini. Suratnya berbunyi ayat 2. Lihat, ada 3 kondisi yang terjadi di antara gereja-gereja di Makedonia. Coba keluarkan 3 kondisi itu. 1, ketika mereka sedang diapakan?
dicobai dengan berat. Kondisi kedua dalam berbagai penderitaan. Lompat satu kalimat, dan mereka sangat miskin. Nah, saudara perhatikan tiga kondisi ini. Dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, dan mereka sangat miskin. Lalu ada dua keadaan yang antagonis di situ. Satu, di antara dua yang pertama disebut namun. Mereka bagaimana? Sukacita mereka meluap. Yang kedua, di bawah yang sangat miskin. Tapi mereka bagaimana? Walaupun sangat miskin kondisinya, kaya dalam kemurahan. Nah, ini yang luar biasa. Ketika saya merenungkan tiga tulisan dari pengantar ini, maka saya ingin sampaikan untuk bagian kedua ini kepada semua alumni, Kofadis alumni, mau kemana? Jangan takut jadi kaya, pada saat yang sama jangan takut jadi miskin. Kok nggak amin? Kalau ya tidak takut jadi kaya berarti jadi orang kaya, tapi stop. Maka kata pengantar itu betul semua. Setelah kita bisa kaya, beranilah untuk miskin. Amin kan, tolong. Amin, katakan gitu. Supaya mantap di dalam sini. Nah, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Luar biasa. Satu kali saya diskusi dengan anak-anak saya. Saya tanya mereka, tolong jelaskan, tolong bantu papa untuk mengerti kata sangat miskin dengan miskin. Itu bedanya apa? Walaupun secara logika kita semua tahu miskin dan sangat miskin. Di antara anak-anak jawabannya banyak. Satu anak saya yang dari Cirebon mengagetkan saya. Dia bilang, Pak, miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin itu apa-apa tidak punya. Betul juga kalau begitu. Nah, bayangkan yang apa-apa saja tidak punya masih murah hati, kaya dalam kemurahan, apalagi yang masih punya apa-apa. Ngerti kata itu? Harusnya lebih kaya lagi dalam kemurahan. Jangan tutup, nanti 2 Korintus 8 saya akan kembali. Masih di nomor 2 saya akan tambahkan. Saudara, semua kita pasti tahu inti dari seluruh Alkitab. Kalau kita tanya, sebutkan inti dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu 1 ayat saja. Saya percaya semua kita jawabannya tahu. Yohanes 3:16. Karena nggak ada ayat itu, Alkitab nggak ada artinya. Tapi jarang sekali orang Kristen meneliti. Setelah Yohanes sempat mendengar pernyataan itu, ternyata dalam perjalanan hidupnya, kita tahu dia jadi rasul yang paling tua, paling akhir mati. Ternyata dia nulis dalam suratnya. Nah, di situ saya kagum kepada semua bapak gereja yang menyusun kitab suci jadi ayat-ayat sekarang ini. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes, tapi pada masa tuanya. Di pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di ayat yang sama, ayat 16. Di dalam kedewasaan usia dan kematangan rohaninya, Rasul itu menulis. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:16. Beri tanda 2 Korintus 8, nanti kita kembali ke situ. Sangat mengagumkan. Saudara, saya dapat buah Yohanes 1 Yohanes 3:16. Itu waktu di kota Schwerte, di North Rhine-Westfalen di Jerman. Waktu itu saya sedang mempersiapkan diri tanggal 27 Desember tahun 83. Seluruh konsep saya tentang Injil berubah. Karena besok saya harus memimpin perjamuan kudus di gereja Jerman. Saya sedang teduh sebentar di hadapan Tuhan. Saya ingin tahu apa yang Tuhan ingin bicara untuk besok. Tiba-tiba ayat itu muncul. Saya syok. Yohanes 3:16. Yesus mati untuk kita. Setelah kita hidup karena kematiannya. 1 Yohanes 3:16. Siapa mati untuk siapa? Kita pun wajib. Cari bahasa Inggrisnya bukan must, tapi ought to. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Saudara kita yang lain. Itu misi. Jangan pernah menyuruh Yesus mati lagi. Setuju? Dia cukup sekali mati. Untuk sisa manusia yang belum tahu dia, bukan Yesus mati lagi, kita yang mati.
Dalam diskusi saya dengan Roh Kudus, saya bertanya, apa arti menyerahkan nyawa? Saudara, saya ini kalau belajar Alkitab, saya selalu pakai logika anak-anak. Saya nggak pernah pakai logika teolog. Kalau pakai logika teolog, Alkitab jadi seperti biologi, geologi, onkologi, logi-logi semuanya itu. Tapi kalau pakai logika anak-anak, kita ketemu kebenaran. Kalau kita pakai logika teolog, belajar Alkitab, yang ketemu doktrin. Dan doktrin itu memecah belah. Kalau kita menggunakan logika anak-anak, yang keluar kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Itu bedanya teologi dengan kebenaran. Saya belajar teologi, tapi bukan untuk pelayanan, hanya untuk pengetahuan otak saya. Karena logi, kalau mau tahu kebenaran, rendahkan hati seperti anak-anak, ketemu kebenaran itu. Dalam logika anak-anak, saya bertanya, Tuhan, apa artinya menyerahkan nyawa? Tiba-tiba muncul satu ide yang saya sulit terima waktu itu. Saya bilang, Bapak, saya mau tanya ayatnya, di mana logikanya ayat itu, pernyataan itu. Ternyata menyerahkan nyawa itu nggak jauh-jauh keterangannya. Baca ayat 17. Mari semua kita baca 17, masih 1-3. Jadi untuk menghalangi roh hedonisme dan materialisme bekerja dalam diri kita, maka ayat ini jawabannya. Mari kita baca sama-sama. Apa itu arti menyerahkan nyawa? 1, 2, 3. Siapa melihat arah duniawi dan terus untuk pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimana? Nah, saudara, perhatikan ini baik-baik. Waktu saya dengan pendeta Nilayantara, waktu itu masih belum pendeta, saya sempat 9 bulan penuh tinggal di Jerman. Pak Ani 1 tahun 3 bulan, dia lebih lama dari saya. Saya diberi waktu oleh Tuhan cukup lama untuk mempelajari sejarah Karl Marx, saudara. Saya shock. Ternyata Karl Marx itu sangat Kristen. Dengar ini baik-baik. Ternyata komunisme itu Karl Marx ambil dari 2 pasal saja Alkitab, Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Kaget bukan? Kata komunis itu kemarahan Karl Marx kepada gereja yang waktu itu Katolik. Eropa lagi menderita kelaparan karena perang gak habis-habis. Karl Marx marah melihat para pemimpin gereja duduk di takhta-takhta emas dengan jubah yang mewah-mewah, kekayaan yang tertimbun di dalam gereja. Karl Marx berteriak, "Hei para pemimpin, berkomunilah kamu dengan manusia sebagaimana Yesus mau berkomuni dengan manusia." Karena dia Katolik. Saudara tahu kata komuni dalam bahasa Katolik? Apa itu? Perjamuan kudus. Kaget enggak, saudara? Saya bisa menemukan buku itu, saya kagum. Berkomunilah kamu dengan rakyat. Turun. Komunisme hanya pakai 7 ayat, saudara. 3 di Kisah Rasul 2, 3 ayat. Dan 4 ayat di Kisah Rasul 4. Saya tanya, Tuhan, mengapa mereka hanya pakai 7 ayat saja? Dalam waktu 7 dekade, 1918, itu revolusi Bolshevik, jatuhnya Tsar Rusia, lalu Stalin berkuasa. Dalam waktu 7 dekade, komunis sudah menaklukkan 1/3 dunia hanya dengan 7 ayat. Supaya sama rata, bagi rata. Komunis itu musuh kapitalis. Gereja mengambil hukum kapitalis sekarang. Maka itu gereja sulit melayani orang miskin. Karena yang gereja cari adalah uang dan uang dan uang. Maka itu kalau saya berteriak sekarang, bukan komunis yang Karl Marx ciptakan, tapi kembali komunis yang Alkitab ajarkan harus kita kembalikan pada zaman ini, saudara. Untuk hidup berani membagi. Sayang penerusnya. Setelah Karl Marx mati, Engels membelokkan itu. Lalu Lenin atau Stalin yang di Italia, Mussolini yang membelokkan lebih jauh. Karl Marx-nya tidak. Dalam pencarian saya di Jerman waktu itu, saya tanya, mengapa hanya 7 ayat saja? 1/3 dunia takluk 2 dalam 7 dekade. Kami gerejamu
2000 tahun pakai Alkitab belum menaklukkan sebanyak itu. Dalam logika anak-anak muncul ketika manusia zaman purba masih hidup pada zaman batu, lalu mereka menemukan perunggu, dari zaman batu pindah ke zaman perunggu dan ke logam, maka mereka lebih mudah untuk hidup karena mereka menemukan alat-alat untuk hidup lebih mudah. Pisau, kapak, tombak, semua dari logam. Begini kata Roh Kudus waktu itu. Jadi ketika mereka menemukan alat senjata-senjata untuk hidup, tapi ada orang jahat menggunakan senjata itu untuk membunuh, apakah senjata itu akan otomatis tumpul waktu digunakan untuk yang salah atau tetap tajam? Saudara jawab apa kalau ditanya seperti itu? Seperti itu Alkitab. Walaupun dipakai oleh orang-orang komunis dengan cara yang salah, tapi itu tetap senjata milik Tuhan. Walaupun cuma 7 ayat, saudara. Jadi arti menyerahkan nyawa adalah serahkan harta kita kepada orang miskin. Logikanya begini waktu saya merenung. Masih ingat tahun 70-an sampai tahun 80-an, kalau ada penodong, ada perampok, lalu kalau ngerampok nodong ngomongnya apa? Apa itu? Nah, ternyata harta dan nyawa itu menyatu, saudara. Ingat firman Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada apamu. Nah, ada apamu? Ya, di mana ada hartamu itu dulu, di situ ada hidupmu. Jadi 3 penulis kata pengantar sampaikan kepada semua untuk menghancurkan sikap yang sedang merajalela di dunia. Konsumerisme, materialisme, hedonisme, rahasianya cuma pakai ayat ini. Berani menyerahkan nyawa. Nah, ini yang sulit. Berani menyerahkan nyawa, itu menyerahkan harta. Kita kembali ke 2 Korintus 8 supaya cepat. Mereka itu luar biasa. Kita baca ayat 3. Sampai Paulus heran melihat mereka dalam kondisi begitu terjepit, tertekan karena dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3 baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebelum kita gereja Tuhan berani hidup seperti gereja-gereja di Makedonia pada zaman itu, berani memberi melampaui kemampuan, bukan ngutang. Jangan salah ngerti ayat itu, bukan ngutang. Nanti saya tunjukkan rahasianya, saudara. Langsung lompat ayat 9. Di sini ada berapa teolog, tolong saya nanti untuk meyakinkan. Ayat 9. Di dalam ayat 9, salah satu anak saya yang dia ngerti bahasa Yunani, Perjanjian Baru, saya tanya tensesnya apa. Ternyata ayat 9 itu tensesnya present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terus-menerus terjadi. Dan gereja kalau mau bermisi harus berani seperti itu. Lihat pelan-pelan. Menurut ayat itu, Tuhan Yesus pernah miskin tidak? Ayat 9 ayo baca dulu. Yesus pernah miskin tidak? Loh, bagaimana tidak? Baca dulu, jangan jawab. Dia pernah miskin tidak? Pernah. Kenapa dia miskin? Ya karena siapa? Karena ya kamunya siapa? Saya, kita bukan. Nah, padahal dia tadinya kaya. Itu yang ditulis oleh Paulus di 2 Korintus 8. Jadi arti mereka memberi melampaui kemampuan, itu artinya mereka memberi sampai miskin. Yang saya bingung, mereka kan sudah sangat miskin. Loh, betul tidak? Mau miskin kayak apa lagi? Tapi saya mau ceritakan kepada saudara, dan itu beberapa anak saya jadi saksi. Saudara boleh tanya mereka. Saya menemukan rahasia yang luar biasa. Lagi sekali ini logika anak-anak. Yesus itu kaya, iya atau tidak? Nggak usah ragu-ragu. Saya beri ilustrasi. Misalnya kita ini adalah kelompok manusia pertama di dunia yang jumpa Yesus. Kita kan miskin semua, bukan? Tersinggung lagi nggak jawab. Saya mau buktikan kalau kita ini miskin, saudara. Oke, kalau tersinggung saya bilang mantan miskin. Karena nggak ada yang lahir langsung pakai celana. Loh, ya atau tidak? Ya, artinya apa kalau telanjang itu? Ya sudah,
Pernah miskin aja lupa dan sombong. Kita ini lahir telanjang. Cari kenalan seorang yang punya pabrik tekstil. Istrinya melahirkan, gak mungkin anaknya pakai celana langsung mentang-mentang punya pabrik tekstil. Cari teman seorang yang punya industri emas. Gak mungkin anaknya lahir pakai cincin, pakai kalung. Menakutkan itu nanti. Nah, kita ini semua itu mantan orang miskin. Kalau gak berani berkata miskin sampai hari ini. Kenapa kasetnya habis? Oh enggak. Setuju? Oke, ya sudah kalau gitu. Awas sombong. Saya sore dapat sebuah kiriman SMS, menarik sekali. Banyak, tapi kata-kata terakhir itu kena betul. Sudahlah, apapun hobi mobil saudara, mobil terakhir yang saudara naiki pasti ambulan. Karena nggak ada orang mati naik becak. Ingat itu baik-baik. Ngapain pusing-pusing punya mobil-mobil mewah? Toh terakhir naik ambulan juga. Saya setuju baca itu. Oke, saya lanjutkan ini. Jadi begini saudara. Begitu Yesus yang kaya raya ketemu kita, karena kita ini orang miskin semua, dia langsung miskin hari itu juga, supaya kita jadi kaya. Karena itu present continuous tense. Enggak lama kemudian dia itu kaya lagi, karena dia tua. Baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin kedua. Yesus ngapain lagi? Miskin lagi, supaya rombongan miskin kedua jadi kaya. Karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan miskin ketiga datang. Dia ngapain lagi? Miskin lagi. Stop, sampai di situ saya nggak mau terus. Capek nanti. Sampai besok nggak pulang-pulang. Nah, jangan tertawa dulu, dengar. Kita mantan miskin rombongan pertama. Dimanapun kita berada, kita ketemu orang miskin tidak? Jawab. Betul? Terus? Jangan pura-pura nggak tahu. Begitu kita sudah jadi kaya, karena ada orang kaya pernah jadi miskin, yaitu Yesus. Kita harus apa ketemu orang miskin itu? Jadi miskin. Kenapa kita bisa miskin? Memberi sampai habis. Jangan takut. Selama kita tetap menyatu dengan Immanuel, enggak lama kita pasti kaya lagi. Nah, ini enggak adil. Waktu bilang miskin enggak amin, waktu kaya bilang amin. Awas. Jahat sekali. Ini kelihatan roh materialistisnya ini dalam hidup saudara. Bertobat ini profesor, doktor, PhD, dokter lagi, apa lagi saudara situ? Enak saja. Saudara, maaf, saya praktekkan ayat itu sampai hari ini. Serius, saya praktekkan itu. Saya berterima kasih karena Dr. Purnama dan Dr. Case memberikan saya tugas ini, karena mereka tahu apa yang kami kerjakan. Saudara, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, itu cuma dua yang dikerjakan. Dia ngurus pendidikan, dia ngurus orang sakit. Betul tidak? Cuma dua, nggak ada yang lain. Maka itu Muhammadiyah sekarang hebat, karena Muhammadiyah ngambil cara gereja. Di mana ada Muhammadiyah sekarang, pasti ada sekolah dan rumah sakit. Hebat sekali. Gereja yang bodoh. Sekarang tinggal sejarah. Betul tidak? Tinggal sejarah. Dulu, zaman Belanda, orang-orang Kristen bangun rumah sakit dan sekolah di mana-mana. Sekarang tidak. Gereja bangun gedung yang megah-megah. Ini kesalahannya. Jadi saya bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu yang saya kuliahkan dokter ada di sini. Dr. Andri Julius berdiri. Dia lulusan Hang Tua, saudara. Sejak tahun 2010 sampai sekarang saya belum bisa nyekolahkan dokter lagi, karena nggak sanggup biayanya mahal. Tahun ini 2 anak saya diterima di fakultas kedokteran, tapi saya batalkan. Yang satu diterima di UPH. Tadi pagi saya sedang nego dengan Pak Parapat, karena kalau saya lepaskan ini sayang. Dia dapat jalur prestasi, tapi toh harus bayar 110 juta, saudara. Itu prestasi. Bayangkan. Maka itu saya bicara. Kemarin Dani, dia diterima di Hang Tua, tapi harus bayar berapa sekarang? 100 berapa?
350. Padahal waktu dokter Andri masuk kuliah saya bayar berapa? Lupa. 78. Dari tahun 96 saudara, saya nyekolahkan dokter saya cukup banyak. Dokter pertama saya sekolahkan lulus dari Samuel Ratulangi Manado. Itu SPP-nya tiap bulan. Saudara saya sampai nggak percaya 350.000. Itu tahun 96. Dokter Kes berapa waktu kuliah dulu? Masuk lupa. Nggak boleh lupa, harus ingat. Ya karena terlalu murahnya sampai lupa. Loh betul, murah sekali. 40.000. 40.000 ya. Karena tahun 96 350.000. Dalam tahun itu saya nyekolahkan cukup banyak dokter saudara. Karena murah sekali. Maka itu kalau alumni khususnya para dokter ini nggak mikirkan generasi yang akan datang, maka di negara ini orang miskin sakit tunggu matinya saja. Kalau jadi dokter segitu mahal. Akhirnya anak saya namanya Dani itu saya suruh alih kebidanan aja dah, nggak sanggup saya bayar. Ngeri sekali. Maka itu ayo kita mikir. Maka itu di banyak gereja, jangan tersinggung ya para dokter, saya cuma ngomong itu hati saya soal misi. Saya itu ingin berkata kepada semua dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2006, itu aja batasannya. Kalau 2006 sudah beda, bayarnya mahal. Maka seharusnya dokter-dokter Kristen itu di papan namanya itu ada tulisan praktek gratis setiap hari apa untuk orang miskin. Karena saudara bisa jadi dokter itu karena uang rakyat, subsidi cukup besar saudara. Banyak dokter kaya bisa punya rumah di Singapura, di Sydney. Saya ketemu banyak. Kalau saya ketemu mereka, saya tanya lulusan mana itu dulu, sepertinya saya. Kalau bayar sendiri saya nggak mau komentar. Perguruan tinggi Inggris saya akan ngomong. Kalau nggak ada orang sakit, kamu nggak punya rumah di sini, tahu nggak kamu? Suatu kali ada dokter tersinggung, saya ngomong begitu. Pak, tapi yang sekarang itu banyak orang bohong-bohong kaya, nanti datang ke praktek gratis pura-pura miskin. Saya bilang, dok, kita itu nggak usah lihat mobilnya atau rumahnya, dari baunya tahu nih kaya atau miskin. Susah bener. Jadi saya ajari dok, kalau ada orang kaya pura-pura miskin datang ke praktek gratis, siapkan formalin 2 liter, awetkan dia dengan gaya yang lucu, terus tulis ini orang kaya kurang ajar supaya yang kaya bertobat. Apanya yang susah? Lu saya ngomong gitu pada dokter itu saudara. Betul, ini kan orang kaya kurang ajar, betul. Maka itu ketika MUI sibuk buat fatwa premium, saya itu sakit hati betul. Ngapain Majelis Ulama Indonesia kamu repot-repot? Buatlah fatwa haram para koruptor itu loh. Setuju enggak saudara? Kok premium diurusi Majelis Ulama? Kurang kerjaan itu orang. Tahu tidak saudara, menyedihkan bangsa kita ini. Maka itu kita sebagai para alumni harapan Indonesia kepada gereja, bukan pada yang lain. Kita harus jadi jawaban buat dunia ini. Saya kalau menyekolahkan orang habis-habisan. Saya pertama kali menyekolahkan orang untuk misi. Maka itu kenapa saya bisa buka sekolah. Kalau saya hitung sekolah yang saya buka sekarang sudah lebih dari 60 sekolah. Di 12 provinsi di Indonesia ini. Dan 80% itu sekolah gratis saudara. Kenapa? Karena yang jadi guru-guru itu adalah anak-anak saya. Saya itu menyekolahkan orang sejak tahun 81. Saya nggak mau, maaf ya para teologi jangan tersinggung. Saya nggak akan nyekolahkan orang ke teologi. Karena kalau punya ijazah teologi ngelamar ke Telkom ditertawakan. Apa? Saya digini-gini kan oleh Pak Stefanus Theophilus ini. Serius saudara. Yesus berkata kita ini garam dunia, bukan garamnya gereja. Dengan gelar teologi kita ke gereja lagi. Dunia gak butuh teolog. Dunia butuh orang-orang yang punya kepandaian. Sesuai Kejadian 1:26 yang Pak Agung bacakan tadi. Cetak orang sebanyak. Saya itu mencetak, kalau dihitung dari 81 saya nyekolahkan orang. Sekarang yang lulus S1 kira-kira 380 sekian sarjananya. Dan cukup banyak mereka jadi guru dengan saya lagi. Mereka nggak akan meminta gaji karena mereka tahu bagaimana bapaknya berjuang setengah mati untuk menyekolahkan mereka. Saya sudah meluluskan 39 master
S2. Saya sudah meluluskan 3 S3 PhD. Dan yang sekolah tiap tahun tambah. Tahun ini saya terima 18 anak yang masuk S1. Malam ini berangkat 2 anak ke Unhas Hasanuddin ngambil S2. Yang kuliah S1 masih sekian banyak, saya nggak ngitung. Pokoknya saya cari duit aja untuk mereka, saya bayar. Yang kuliah S2 masih ada 2 orang. Sedang daftar lagi di Unibra tahun ini. Dokter saya berhenti karena nggak sanggup, terlalu mahal. Kalau ada yang kenal dari UNER, Dokter Hantoro, itu biaya saya dari spesialis bedanya sampai onkologinya. Saya berjuang untuk dia jadi orang hebat. Saya cuma pendeta, saya tahu uang dari mana. Maaf kalau saya ngomong, kalau saya nggak cuap-cuap nggak dapat duit. Tapi nggak mungkin cuap-cuap terus biaya segitu banyak orang. Mau cuap-cuap berapa kali sehari? Mati saya. Betul, tapi saya pakai 2 Korintus 8 ayat 9. Tiap kali saya terima kekayaan dari Tuhan, saya ketemu orang miskin, saya langsung miskin juga hari itu. Gak lama saya kaya lagi, karena saya dekat dengan sumbernya itu. Maka itu yang sudah kaya jangan takut jadi miskin. Karena dalam fakta hidup, yang takut miskin ternyata orang kaya. Itu aneh sekali, saudara. Orang miskin gak pernah takut miskin ternyata. Orang kaya itu kalau kekayaannya turun 1 digit saja, wah sudah khawatirnya luar biasa. Maka itu Yesus berkata, saya itu dari dulu mencari ayat ini. Kenapa Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Benar, saudara. Yang kaya harus ngaku sekarang. Orang kaya kenapa susah masuk surga? Saya beri ilustrasi. Kalau ada orang kaya sakit keras divonis dokter stadium akhir kankernya, dengan orang miskin yang divonis juga seperti itu, siapa lebih gampang berharap Tuhan? Ayo, siapa lebih gampang berharap Tuhan? Pasti si miskin. Yang kaya? Nah, cari rumah sakit yang terbaik. Enggak dosa, tidak. Tapi itu yang membuat Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Kalau orang kaya itu takut menjadi miskin, tapi kalau dia tidak takut jadi miskin supaya memperkaya orang lain, maka dia akan masuk surga. Amin. Jadi siap mengenapi 2 Korintus 8 ayat 9? Loh, saya tanya ini kok. Oke. Bagian kedua ayat terakhir, Lukas 16 ayat 9. Cepat sebelum saya pindah ke bagian ketiga. Lukas 16 ayat 9. Saya masih ada waktu berapa menit. Lukas 16 ayat 9. Oke. Begini kata Tuhan Yesus. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menerangkan kepada kita uang itu untuk apa. Secara luar biasa. Ternyata uang itu nggak dipakai untuk yang lain-lain. Dengar ayat ini, tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengajarkan uang itu untuk apa kecuali ayat ini. Kata uang itu adalah mamon. Pada istilah zaman Yesus hidup, mamon itu setan yang jahat sekali, saudara. Ikatlah apa? Persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur, uang. Jadi kata mengikat persahabatan itu untuk penginjilan, untuk misi. Uang itu untuk misi. Maka itu kalau ada orang Kristen kaya lalu simpan uangnya 100%, orang yang simpan uang, tabung uang, depositokan uang, selalu jawabannya untuk apa kalian menabung? Ya siapa tahu, jangan-jangan, kan begitu jawabannya. Itu artinya negatif atau positif? Cepat jawab. Enggak, gobloknya tuh. Uang kok disimpan yang negatif, enggak yang positif. Hari ini saudara dengar firman ini. Uang itu hanya untuk menjalin persahabatan, bukan untuk yang lain. Nah, terus perhatikan. Apabila mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, jawab. Apa arti kata kalimat Yesus itu? Apabila uang itu tidak dapat menolong kamu lagi, artinya apa? Cepat. Mati. Maka itu kalau ada orang kerja setengah mati, kamu kenapa kerja begitu berat? Ya untuk hidup. Itu jawaban sangat salah. Kalau orang bekerja ditanya untuk hidup, jawabannya, maka itu kesimpulannya orang kaya nggak mati-mati. Orang kaya mati tidak. Nah, maka itu betul ayat ini. Kalau uangmu nggak bisa nolong kamu lagi, tapi selama kamu hidup, itu kata Tuhan Yesus,
uangmu kamu pakai untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan, maka kalau kamu mati diterima di mana? Baca baik-baik. Kemah abadi itu di mana? Surga. Nah, saya balik, dengar baik-baik ya. Kalau ada orang Kristen kaya, tapi uangnya nggak dipakai untuk penginjilan, kalau dia mati, diterima di mana? Lawan katanya. Nah, catat, sampaikan pada semua gereja. Nanti ada pendeta, majelis, penginjil, orang Kristen yang aktif, tidak membunuh, tidak berzina, tidak merampok, tidak dendam, tapi pelit, dia pasti masuk neraka. Catat baik-baik itu. Loh, itu ayatnya, saudara. Serius, banyak gereja nggak tahu ayat itu. Betul loh. Ya sekarang buktinya sudah tertahuan baru hari ini. Makanya itu saya simpulkan untuk nomor 2, ternyata musuh Injil itu orang pelit, bukan setan, saudara. Katakan amin rame-rame supaya pelit sadar. Musuh Injil itu orang pelit. Maaf ya saudara, saya nggak omong kosong. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Istri saya itu mau diajak miskin. Suatu kali saudara, kami lagi di rumah, dia tuh suka bakso itu luar biasa. Terus dia bilang, aku mau beli bakso, ada, beli aja, saya bilang begitu. Saya tahu hari itu kami nggak ada uang. Begitu dia pegang mangkok bakso, mukanya pucat. Saya pikir sakit. Loh, kamu kenapa? Masih pegang mangkok bakso. Saya nggak bisa ngomong, kenapa? Saksi hidupnya masih ada anak saya namanya Ana. Ada dia di rumah hari itu. Aku lupa, nggak punya duit. Loh, aku tahu, saya tahu nggak punya duit. Ada anak bilang, saya bilang, pinjamin duit mau bayar bakso. Dia nggak pernah ngomel. Saudara, ayat itu hidup buat kami, maka itu selama saya hidup, saudara, saya dihamba Tuhan sudah lebih dari 30 tahun ini. Bulan yang paling menyiksa saya itu Mei, Juni, Juli. Ini berat sekali. Kenapa yuk? Bayar sekolah, gaji guru segitu banyak. Guru mesti saya gilir liburan untuk mereka tidak jenuh. 60 sekian sekolah. Tapi luar biasa, ribuan orang diselamatkan lewat pendidikan, saudara. Karena itu pelayanan Tuhan Yesus. Maka itu jangan takut untuk jadi miskin, karena ada Yesus. Maka itu berapapun yang saudara persembahkan buat misi, yang Tuhan hitung bukan yang dipersembahkan, itu yang hitung bendahara. Tuhan ngitungnya masih di bank dan di rumah. Ingat itu baik-baik. Loh, dari mana saya tahu ayat itu? Ini pelajaran persembahan. Maka itu jangan sombong. Berapa banyak saudara beri, yang dihitung bukan yang diberi, itu bendahara yang hitung. Waktu Yesus ada peti persembahan di bait suci, masih ingat? Ada orang kaya, krojok bunyinya begitu. Karena kan uang kelitik semua zaman itu, bukan uang kertas. Ayo, menurut kamu dengan yang kelitik mana yang kaya, yang lebih banyak memberi? Yang krojok dong Tuhan. Jawabannya salah. Loh, kok bisa? Yang kelitik itu lebih banyak. Kenapa? Nah, ini cara Tuhan ngitung. Dengar baik-baik. Kalau orang kaya itu akan dinilai sama, dengarkan. Kalau orang kaya itu kekayaannya 40 miliar, saudara, dan dia beri 300 juta, gede bukan? Yang untuk bisa membayangkan 300 juta sepanjang, coba beli kerupuk semua. Wah, luar biasa itu. Dan itu cara membayangkan, itu maksudnya kan logika anak-anak. Kalau anak bilang 300 juta seberapa? Gede. Jadi berapa? Bayangkan ada kerupuk halaman Tugu Pahlawan 5 kali, setinggi 6 meter. Itu anak-anak bisa membayangkan. Oh, segitu 300 juta. Nah, itu dia. Oke. Lalu si kaya itu cuma punya uang 1.000 rupiah. Si miskin, oh berarti sadar semua kalau begitu. Oke, baik. Si miskin pun cuma punya uang 1.000 rupiah dan dia beri 500 rupiah. Jadi orang kaya itu akan senilai si miskin kalau dia beri berapa? 20 miliar, stroke langsung. Langsung stroke, percaya. Stroke darah tinggi. Nah, saudara, maka itu mengapa Yesus begitu cara menghitungnya? Sebab yang dihitung oleh Tuhan yang masih di bank, entah bank Indonesia, bank Singapura, bank Swiss, yang nggak tahu saudara ada di mana. Ingat itu baik-baik. Sebelum kita pernah mau jadi miskin karena memberi untuk Injil, jangan sombong berapapun yang kita pernah beri. Nomor 3, ini penting sekali dalam hidup kita untuk menyelesaikan tugas ini.
Saudara, negara kita sedang kacau balau. Siapa baca berita 2 hari yang lalu? Para pemenang Olimpiade internasional yang di bawah bimbingan Profesor Yohanes Surya sudah habis. 10 menit. Iya, masih lumayan 10 menit. Makasih Bu Emi. Saudara dengar, nggak ada satupun mereka yang diterima di perguruan tinggi Indonesia. 8 diambil Singapura Nanyang University, 2 ada di Amerika, ada di mana lagi. Saya nangis waktu baca itu 2 hari yang lalu. Bangsa dan pemerintah kita nggak menghargai orang pandai, yang dihargai cuma maling-maling di negara ini. Maka itu para pendoa stop mendoakan berkati pemerintah. Itu gereja yang merusak. Koruptor kok diberkati. Saya mendoakan mereka gini, hukum pemimpin koruptor-koruptor negeri ini, jangan lama-lama hidup. Jangan takut doa seperti itu, karena bajingan-bajingan merampok negeri ini. Saudara percaya nggak kalau negeri ini dikelola dengan baik, nggak ada orang sekolah bayar sampai universitas, nggak ada orang sakit bayar ke rumah sakit, nggak ada. Karena kekayaannya luar biasa. Dengar hari-hari ini, karena kami di Papua, Freeport berhenti produksi sudah seminggu. Karena mereka nggak mau berunding dengan pemerintah Indonesia. Mereka minta Mr. Moffat datang, karena itu pemiliknya. Mereka kan protes, sedang protes besar-besaran sekarang. Itu baru 1 tambang saja. Kekayaannya, wah Bu Emi kalau diberi minum bisa 1 jam lagi nih Bu Emi. Enggak. Saudara, itu baru 1 tambang, belum yang lain-lain. Bisa bayangkan. Maka itu alumni kerjakan itu. Yang ketiga, yang terakhir, karena ada masih 9 menit. Mari kita buka Injil Yohanes, saudara, sekarang ini. Supaya kita tahu bagaimana kita langsung mengerjakan misi itu dengan sungguh-sungguh. Pasal yang pertama, mulai ayat 38. Silakan dibaca. Salah seorang saudara saya minta. Mulai 38. Kita akan menemukan sebuah pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada mantan 2 murid Yohanes Pembaptis, yang akhirnya jadi murid Tuhan Yesus. Udah, tolong bacakan. Mulai 38. Inilah misi yang paling manusiawi dan tidak perlu melibatkan gereja dan organisasinya. Ayo tolong saya nggak bawa Alkitab pada Hafiz lagi di charge. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ya. Ia melihat bahwa mereka mengikutinya, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Katakanlah. Stop dulu. Ini pertanyaan penting. Misi, saudara. Nanti saya beri kesaksian. Misi yang paling mudah menyanyikan orang itu. Pertanyaan Tuhan Yesus itu mewakili pertanyaan seluruh manusia di dunia. Sejak bayi lahir sampai orang itu mati, maka yang namanya manusia tidak pernah berhenti dari bertanya, apa yang kamu cari? Bayi-bayi cari apa? Cari susu. Anak-anak kecil cari apa? Cari mainan, cari mama papanya, cari makanan. Manusia itu nggak berhenti untuk mencari. Pertanyaan Yesus mewakili semua orang. Apa yang kamu cari? Jawabnya, lanjutkan. Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ya, cukup sampai di situ dulu. Sisanya baca sendiri. Menarik, saudara. Saya tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara, Tuhan Yesus itu pernah sewa rumah, kontrak rumah, atau beli rumah, atau tidak? Enggak. Nah, tapi kalau saudara baca ayat berikut, dia ngajak 2 orang itu, ayo ikut. Lalu ditulis, lalu tinggallah mereka mulai jam 4 sore. Saya bingung, di rumah yang mana? Ternyata semua manusia hidup itu mencari rumah, home. Saya menginjil 100%, saya menjadikan rumah buat orang-orang itu. Ternyata semua manusia hidup itu mencari rumah, home, saudara. Saya masih ingat 2 penginjil dunia, 1 masih hidup, 1 sudah meninggal. 1 disebut oleh Pak Agung tadi. Kenapa John Sung dan Billy Graham setiap kali mereka selesai khotbah pasti nyanyi lagu pulang, pulang, come home, come home. Waduh, itu lagu luar biasa. Dunia mempunyai filosofi. Coba dengarkan. Apa kata saudara? Kalau ada seorang manusia seumur hidup nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, orang itu bagaimana? Dia menderita. Yohanes 3 ayat 16, tidak akan ada arti tanpa dijelaskan dan ditunjang oleh Lukas 15. Masih ingat Lukas 15? Ada berapa kisah? Ayo,
Ya, katanya penyelidikan Alkitab PPA. Oh, nggak kenal. Gimana Lukas 15 nggak tahu? Maaf. Nanti saya akan lapor Budian kalau begitu. Ayo, Lukas 15 ada berapa kisah? Ya, jangan ngerpek dulu nyontek dan buka Alkitab. 3. Tentang apa semuanya? Yang hilang. Tapi semuanya happy ending, sudah. Dan kisah ketiga itulah sejarah. Pulang anakku, pulang. Saudara, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen. Ternyata kalau saya ketemu mereka, saya ajak mereka pulang. Tuhan sudah memakai saya bersama tim, bersama istri, membawa orang pulang ribuan. Saya cerita, Tuhan berkati kami itu bisa beli rumah di banyak tempat. Di Surabaya saya punya 2 rumah, tapi kami nggak pernah tinggal di Gorontalo, di Manado, di Makassar, di Papua paling banyak, di Sumatera, Kalimantan. Kenapa saya beli rumah? Karena menginjil dengan itu paling gampang. Dan orang-orang yang paling banyak saya tumpangkan di rumah yang kami beli karena Tuhan. Itu yang lulusan penjara. Saudara tahu bedanya orang keluar penjara dan keluar rumah sakit? Loh, serius saya tanyain. Keluar rumah sakit disambut rame-rame, keluar penjara nggak ada yang nyambut. Hari Senin bersama istri satu tim kami akan kembali ke Nusa Kambangan. Pelayanan saya ke penjara itu rutin di semua kota, hampir semua kota. Nama saya terdaftar di Kementerian Kehakiman Pusat. Dan itu keren. Saya satu-satunya pendeta yang suka membuat PB. Tahu PB? Pembebasan bersyarat. Dan saya suka tanda tangan mereka. Suatu kali saya dipanggil oleh mereka. Saya kaget kenapa saya dipanggil kehakiman. Ternyata mereka ingin kenal siapa pendeta itu. Saya bilang, ayo kamu pulang. Kau ada di penjara, keluargamu malu. Aku gak malu terima kamu. Itu yang dicari oleh orang. Aku mau pulang. Kemarin malam, ini hari apa kok kemarin? Jumat subuh, jam 3 pagi. Datang 11 orang di Nabire. Paling banyak saya bawa mereka ke Papua. 11 orang. 11 orang itu 3 janda. 1 bawa 3 anak. 1 bawa 1 anak. Yang 1 lagi 1 anak. Dan 3 orang dewasa, orang Sunda. Dan semuanya bukan Kristen. Saya ketemu mereka, 1 dari Depok. Dari Depok itu karena dari CBN, secara program solusi itu. Nah, soal solusi ada yang telepon. Ternyata janda anak 3 nggak punya rumah, nggak punya sekolah. Mereka kunjungi karena telepon. Nah, salah satu petugas CBN itu anak saya. Pak, ada orang gini. Kenakan Bapak, bawa ke Nabire. Kemarin sudah tiba. Kami sekolahkan di sana. Saudara, sudah banyak orang. Saya beri kalimat, ayo kamu pulang, ini rumahmu. Yang 1 janda itu guru kimia, dia milih oleh teman gurunya sendiri, sudah punya istri. Dari daerah Jombang. Bukan Kristen. Tetangganya yang Kristen cerita ke saya. Bahwa waktu hamil, saya urus, saya berikan uang, periksa dokter yang baik. Saya beri nama anaknya. Nama Kristen, Deborah, karena perempuan. Dia tanya apa artinya, nanti kamu akan tahu. Berapapun 0 menit, ya sudah. Jadi ajak pulang ke rumah. Katakan amin sekarang. Ajak pulang ke rumah. Saya itu berapa banyak nampung anak-anak dari panti asuhan yang gak pernah tahu orang tuanya siapa. Saya bawa pulang ke rumah. Jadi yang dicari oleh manusia adalah